Lepaskan dia. Aku bilang lepaskan sekarang juga. Teriakan itu melengking tajam penuh amarah hingga terasa seperti membelah udara harum di rumah mewah kawasan Pondok Indah, membuat kaca kristal besar di dekat taman bergetar hebat. Tidak ada salam, tidak ada basa-basi, tidak ada ketenangan. Di tengah ruang tamu mewah yang diterangi cahaya keemasan senja, di antara furnitur kayu jati mahal dan lukisan-lukisan mahal, terbentang pemandangan yang terasa seperti mimpi buruk. Karina Maharani, mengenakan gaun merah ketat elegan yang membungkus tubuh rampingnya dengan sempurna, berdiri dengan wajah penuh kemarahan liar. Riasan mahal di wajahnya yang biasanya tampak sempurna kini terlihat menyeramkan karena dipenuhi kebencian. Jari telunjuknya menunjuk tajam ke tengah ruangan seperti senjata siap tembak, sementara kuku panjang berkilau miliknya bergetar karena emosi. Tepat di depannya berdiri Laras Widyaningrum, gadis perawat lansia muda yang tidak memiliki perhiasan mahal, status sosial, ataupun kesombongan seperti wanita itu. Ia mengenakan seragam biru rapi dengan celemek putih bersih yang kontras dengan kulit sawo matangnya. Namun saat itu, Laras Widyaningrum terlihat jauh lebih besar daripada siapapun di ruangan itu. Ia tidak mundur sedikit pun. Ia berdiri tegak di atas karpet Persia mewah sambil memeluk erat tubuh Renta yang gemetar ketakutan. Di dalam pelukannya ada Ibu Ratna Pradana, kepala keluarga yang dulu dikenal sebagai wanita berpengaruh dan disegani di Jakarta. Wanita yang pernah memimpin perusahaan besar dan menghadiri jamuan para pejabat penting. Kini ia hanya tampak seperti burung kecil ketakutan yang terbungkus cardigan abu-abu longgar. Mata tuanya membesar ketakutan di balik kabut Alzheimer, menatap Karina Maharani bukan sebagai calon menantu, melainkan seperti monster yang keluar dari bayangan gelap. Tangan kurus penuh keriput miliknya mencengkeram celemek Laras Widyaningrum dengan putus asa seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung terakhir. "Kamu perempuan liar," teriak Karina Maharani lagi sambil melangkah maju dengan ancaman jelas. Bunyi hak sepatu mahalnya menghantam lantai kayu seperti suara tembakan. "Berani sekali kamu menyentuh dia. Aku akan menghancurkan hidupmu." Laras Widyaningrum mempererat pelukannya pada Ibu Ratna Pradana. Ia bisa merasakan jantung wanita tua itu berdetak kacau di dadanya seperti kelinci yang terjebak. "Nyonya, tolong mundur," kata Laras Widyaningrum dengan suara tenang namun keras seperti baja. "Anda membuat beliau ketakutan. Tidak lihat kalau beliau gemetar? Mundur sekarang juga." "Aku yang harus mundur?" Karina Maharani tertawa histeris penuh penghinaan. "Kamu berani mengaturku di rumahku sendiri? Kamu cuma pembantu. Sampah yang dipungut Aditya Pradana dari jalanan." Dengan wajah penuh kebencian, Karina Maharani mengangkat tangannya hendak merebut Ibu Ratna Pradana secara paksa. Dalam sekejap, Laras Widyaningrum memutar tubuhnya dan menggunakan punggungnya sendiri untuk melindungi wanita tua itu jika pukulan benar-benar jatuh. Udara di ruangan terasa begitu berat dan tegang hingga sulit bernapas. Warna merah menyala dari gaun Karina Maharani tampak seperti simbol kekejaman, sementara seragam biru sederhana milik Laras Widyaningrum terlihat tenang dan penuh perlindungan, seolah memperlihatkan pertarungan antara kekayaan melawan harga diri, kebencian melawan kasih sayang. Tepat ketika tangan Karina Maharani terangkat tinggi dan Laras Widyaningrum memejamkan mata menunggu pukulan datang, suara pintu utama rumah besar itu terbuka keras menggema ke seluruh ruangan. Langkah kaki berat dan cepat terdengar di lantai marmer. Aditya Pradana akhirnya pulang. Sosok pria tinggi itu muncul di bawah lengkungan pintu ruang tamu lalu berhenti mendadak saat melihat kekacauan di depan matanya. Ia mengenakan jas hitam mahal dengan potongan elegan khas pengusaha elit Jakarta. Dasinya sedikit longgar setelah 12 jam penuh rapat dan negosiasi keras di perusahaan. Janggut tipis milik Aditya Pradana tetap rapi sempurna, tetapi matanya memperlihatkan kelelahan yang sangat dalam. Ia pulang mencari ketenangan, mencari secangkir minuman hangat dan senyum ibunya. Namun yang ia temukan justru medan perang. Dalam hitungan detik, mata tajam dan analitisnya menyapu seluruh ruangan. Ia melihat tunangannya, wanita yang akan dinikahinya 2 bulan lagi, berdiri dengan wajah penuh amarah dan tangan terangkat tinggi. Ia melihat perawat muda yang baru seminggu bekerja dari Yayasan Perawat Lansia berdiri terpojok di dekat dinding ruang keluarga. Dan ia melihat ibunya bersembunyi di belakang tubuh Laras Widyaningrum, gemetar ketakutan sambil mengeluarkan suara lirih yang membuat darahnya membeku.
Keheningan setelah kedatangan Aditya Pradana terasa jauh lebih menakutkan daripada semua teriakan sebelumnya. Tubuh Karina Maharani langsung membeku. Dalam sekejap, wajah penuh kebencian itu berubah menjadi topeng korban yang terkejut dan terluka. Laras Widyaningrum mengangkat wajahnya perlahan dan mata gelapnya bertemu dengan mata Aditya Pradana. Tidak ada permohonan di sana, tidak ada rasa takut, hanya keberanian keras yang menantang. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanya Aditya Pradana dengan suara rendah namun menggelegar seperti petir sebelum badai besar. Ia berjalan perlahan ke tengah ruangan dan aura kekuasaan dari dirinya membuat udara terasa berhenti bergerak. Aku ingin penjelasan sekarang. Saat mendengar suara putranya, Ibu Ratna Pradana terseduh kecil, tetapi tidak berlari menghampiri anaknya. Justru ia semakin menempel pada tubuh Laras Widyaningrum dan menyembunyikan wajahnya di bahu gadis itu. Pemandangan kecil itu menusuk dada Aditya Pradana seperti pisau tajam. Ibunya sendiri memilih berlindung pada orang asing dibanding dirinya. Namun ia belum sempat memahami semuanya. Pertarungan sudah dimulai dan ia baru saja masuk ke medan perang tanpa tahu siapa musuh sebenarnya. Karina Maharani menjadi orang pertama yang bergerak. Dengan kemampuan akting luar biasa seperti artis sinetron terkenal, sikap agresifnya langsung runtuh dalam hitungan detik. Bahunya melemah, tangannya turun ke dada seolah dialah korban sebenarnya, dan mata yang beberapa detik lalu penuh racun kini dipenuhi air mata bening sempurna. Ya Tuhan, akhirnya kamu datang juga. Sayang, tangis Karina Maharani sambil berlari ke arah Aditya Pradana, lalu berhenti di tengah jalan seolah terlalu syok untuk bergerak. Napasnya dibuat tersengal dramatis. Ini mengerikan, sungguh mengerikan, seumur hidup aku belum pernah merasa setakut ini. Aditya Pradana mengerutkan kening, pikirannya yang terbiasa membaca situasi bisnis mencoba memahami semua hal yang bertabrakan di depannya. Ia menoleh ke arah Laras Widyaningrum yang masih diam sambil membelai lembut rambut putih ibunya dan berbisik pelan menenangkan wanita tua itu. Takut? Ulang Aditya Pradana dengan suara mulai mengeras. Karina Maharani, jelaskan kenapa kamu berteriak seperti itu. Kenapa ibu saya gemetar? Karena aku datang tepat waktu untuk menyelamatkan beliau, seru Karina Maharani sambil menunjuk tajam ke arah Laras Widyaningrum dengan jari yang pura-pura bergetar. Aku masuk karena mendengar suara ribut lalu aku melihat perempuan liar itu mengguncang ibumu. Dia memaksa ibumu minum obat sambil membentak karena ingin cepat pulang untuk istirahat. Dia menyakiti ibumu. Ruangan itu langsung tenggelam dalam keheningan berat seperti timah. Tuduhan itu sangat serius. Panas langsung naik ke tengkuk Aditya Pradana. Ketakutan terbesar dalam hidupnya adalah seseorang menyiksa ibunya. Itu alasan kenapa ia sudah memecat 3 perawat dalam 1 tahun terakhir. Itu juga alasan kenapa ia memasang kamera CCTV di rumah walaupun hampir tak pernah memeriksanya karena terlalu sibuk bekerja. Perlahan ia menoleh ke arah Laras Widyaningrum, dan mata gelapnya mulai dipenuhi campuran kekecewaan dan amarah yang tertahan. Benarkah itu? Tanya Aditya Pradana dingin. Suaranya tidak keras, tetapi justru itulah yang membuatnya lebih menakutkan. Itu suara seorang pria berkuasa yang terbiasa menghancurkan lawannya tanpa perlu berteriak. Laras Widyaningrum tetap menatap lurus ke arahnya. Ia bisa melihat keraguan di mata pria itu. Tetapi ia juga bisa melihat betapa mudahnya Aditya Pradana mempercayai wanita glamor berbaju merah dibanding perawat sederhana berseragam biru seperti dirinya. Rasa tidak adil membakar tenggorokannya, tetapi ia tahu jika ia ikut berteriak maka ia akan kalah. Orang kaya tidak pernah mendengarkan teriakan orang miskin. Mereka menganggapnya histeria atau tanda bersalah. Pak Aditya Pradana, mulai Laras Widyaningrum dengan suara jelas dan hormat walau penuh emosi tertahan. Itu bohong. Saya tidak pernah menyakiti Ibu Ratna Pradana. Karina Maharani masuk sambil berteriak karena ibu Anda menumpahkan sedikit teh ke karpet. Pembohong, potong Karina Maharani melengking sambil menutup mulutnya dengan tangan seperti wanita yang syok dan ketakutan. Sayang, lihat aku. Apa kamu pikir aku peduli pada karpet kalau menyangkut kesehatan ibumu? Perempuan ini manipulatif. Lihat cara dia menatapmu dengan sombong seperti itu. Dia memanfaatkan kondisi ibumu yang sudah sulit bicara dengan jelas untuk mengarang cerita. Karina Maharani mendekati Aditya Pradana lalu memegang lengannya lembut.
mencoba menanamkan versinya ke dalam pikiran pria itu lewat sentuhan dan kedekatan fisik. Sayang, kamu harus mengusir dia sekarang juga. Aku takut padanya. Lihat bagaimana dia memeluk ibumu seperti menculiknya. Dia tidak membiarkan Ibu Ratna Pradana mendekat kepadaku. Dia mengendalikan ibumu. Aditya Pradana memandang situasi itu sekali lagi. Dari sudut pandangnya yang kacau karena kelelahan dan kepercayaan buta pada tunangannya, semua tampak mendukung ucapan Karina Maharani. Laras Widyaningrum memang memegang ibunya erat-erat. Ibunya menangis. Dan tatapan tegas gadis itu yang sebenarnya penuh perlindungan justru terlihat seperti pembangkangan di mata pria yang sedang stres berat. Ia tidak melihat kasih sayang, ia melihat penguasaan. Ia tidak melihat ketakutan ibunya pada Karina Maharani, ia hanya melihat kebingungan akibat Alzheimer yang menghancurkan hati dan pikirannya. Pada akhirnya kelelahan mengalahkan segalanya. Aditya Pradana tidak punya tenaga lagi untuk menyelidiki atau menjadi hakim malam itu. Ia hanya ingin masalahnya hilang. Dan dalam pikirannya, masalah itu adalah perawat baru yang membawa kekacauan ke rumahnya. Ia melangkah 2 langkah mendekati Laras Widyaningrum. Tubuh tingginya menjulang hingga bayangannya menutupi gadis muda dan wanita tua di belakangnya. Lepaskan ibu saya, perintahnya tegas. Itu bukan permintaan. Pak, tolong dengarkan saya, ujar Laras Widyaningrum putus asa sambil merasakan tangan Ibu Ratna Pradana mencengkeramnya begitu kuat hingga sakit. Wanita tua itu terus bergumam ketakutan, jangan, penyihir merah itu, jangan, aku bilang lepaskan dia. Bentak Aditya Pradana kehilangan kesabaran. Teriakan itu membuat Ibu Ratna Pradana tersentak keras lalu menangis terbuka penuh ketakutan. Cukup, teriak Laras Widyaningrum untuk pertama kalinya. Suaranya bahkan lebih keras dari pria itu karena dorongan naluri melindungi yang begitu kuat. Anda juga membuat beliau ketakutan. Lihat beliau. Lihat ibu Anda. Ya Tuhan, beliau bukan benda yang bisa ditarik ke sana kemari. Keberanian perawat muda itu membuat Aditya Pradana terpaku sesaat. Tidak ada seorang pun yang pernah bicara padanya seperti itu. Tidak ada. Karina Maharani langsung memanfaatkan momen itu. Ia mendekat ke belakang pria tersebut lalu berbisik licik penuh racun. Lihat kan betapa agresifnya dia? Dia berbahaya, Aditya Pradana. Bayangkan apa yang dia lakukan saat kita tidak ada di rumah. Kamu harus memecatnya sekarang demi keselamatan ibumu. Kalimat, demi keselamatan ibumu, menjadi pemicu terakhir. Aditya Pradana menutup mata sejenak, menarik napas panjang lalu mengambil keputusan yang mengubah jalan hidup malam itu. Kamu dipecat, katanya sambil membuka mata dan menatap Laras Widyaningrum dengan dingin seperti es. Kamu punya 10 menit untuk mengambil barangmu dan keluar dari rumah saya. Tapi Pak, Laras Widyaningrum merasa dunia runtuh di bawah kakinya. Bukan karena kehilangan pekerjaan, melainkan karena ia harus meninggalkan Ibu Ratna Pradana sendirian bersama wanita itu. Tidak perlu bicara lagi, potong Aditya Pradana sambil menunjuk ke arah pintu. Kalau dalam 10 menit kamu masih ada di rumah ini, aku akan panggil polisi atas tuduhan masuk tanpa izin dan kekerasan. Aku juga akan memastikan kamu tidak akan pernah bekerja lagi di kota ini. Sekarang lepaskan ibu saya dan pergi. Laras Widyaningrum menatap pria itu dan melihat dinding kesombongan yang begitu dingin dan mustahil ditembus. Lalu ia melirik ke arah Karina Maharani yang berdiri di belakang bahu pria itu sambil tersenyum tipis penuh kemenangan dan kekejaman. Senyum yang hanya bisa dilihat olehnya. Akhirnya pandangannya jatuh pada Ibu Ratna Pradana. Dengan hati yang terasa hancur, Laras Widyaningrum perlahan berjongkok hingga sejajar dengan wanita tua itu. Semua akan baik-baik saja, Ibu Ratna, bisiknya dengan suara pecah sambil melepaskan jemari renta yang mencengkeram celemeknya dengan lembut. Saya harus pergi sebentar. Ibu harus kuat. Ibu Ratna Pradana mengerang pelan sambil mencoba meraih dirinya lagi, tetapi Laras Widyaningrum sudah berdiri tegak. Ia merapikan celemeknya dengan penuh harga diri lalu menatap Aditya Pradana untuk terakhir kali. Saya harap suatu hari nanti Anda sadar kesalahan besar yang sedang Anda lakukan, Pak Aditya Pradana. Bukan demi saya, tapi demi beliau, katanya sambil menunjuk ke arah wanita tua itu. Tanpa menunggu jawaban,
Ia berbalik dan berjalan menuju tangga belakang rumah dengan punggung tegak dan kepala terangkat tinggi, membawa pergi satu-satunya kehangatan yang tersisa di rumah mewah dan dingin itu. Di kamar kecil staf rumah tangga di belakang dapur, Laras Widyaningrum tidak menangis. Matanya memang merah dan tangannya sedikit gemetar saat melipat barang-barang sederhananya, tetapi ia menolak mengeluarkan air mata lagi. Kemarahan di dalam dirinya berubah menjadi tekad dingin yang tajam. Ia melipat seragam birunya dengan hati-hati lalu meletakkannya di atas kursi seolah menghormati pakaian yang selama ini ia kenakan dengan bangga. Kini ia mengenakan jeans lusuh dan kaos sederhana. "Jangan takut, Ibu Ratna," bisiknya pada diri sendiri sambil menyimpan foto ayah dan ibunya yang telah meninggal ke dalam tas. "Tuhan melihat semuanya. Tuhan tidak pernah tidur." Ia menutup koper kecilnya dan bunyi resleting logam terdengar keras di kamar sempit itu seperti tanda akhir sebuah babak. Ia menyampirkan ransel di bahunya lalu meraih koper tersebut. Sebelum pergi, ia sempat menatap sekeliling kamar. Ia baru tinggal di sana 1 minggu, tetapi dalam 7 hari itu ia merasa memiliki hubungan yang tidak bisa dijelaskan dengan wanita tua tersebut. Ia melihat kesepian mendalam di mata Ibu Ratna Pradana, kesepian yang bahkan lebih menyakitkan daripada kemiskinan yang pernah ia alami sepanjang hidupnya. Saat membuka pintu kamar, tubuhnya langsung menegang. Di hadapannya berdiri sosok tinggi besar yang memenuhi lorong sempit seperti dinding hitam. Itu bukan dinding. Itu adalah Aditya Pradana. Pria kaya raya itu berdiri menghalangi jalan. Jas dan dasinya sudah dilepas, lengan kemeja putihnya digulung hingga siku. Ia terlihat lebih manusiawi, lebih lelah dan rapuh, tetapi posturnya masih menunjukkan keyakinan seorang pria yang merasa bisa mengendalikan dunia hanya dengan kehadirannya. Laras Widyaningrum refleks mundur selangkah sambil menggenggam erat pegangan koper. "Saya sudah pergi, Pak." 10 menitnya bahkan belum habis, katanya dingin. Aditya Pradana tidak bergerak sedikit pun. Satu tangannya masuk ke saku celana, sementara tangan lainnya memegang amplop putih tebal. "Tunggu," katanya pelan. Suaranya terdengar aneh di lorong sempit itu, jauh berbeda dengan nada berkuasa yang tadi memenuhi ruang tamu. "Aku tidak ingin kamu pergi seperti ini." Laras Widyaningrum mengangkat alis dengan sinis. "Seperti apa? Tanpa dihina lebih jauh?" "Tunangan Anda tadi sudah mengatakan semua yang ingin dia katakan." Wajah Aditya Pradana menegang penuh rasa sakit. Ia tidak suka diperlakukan seperti itu, tetapi jauh di dalam dirinya ia tahu bahwa ia pantas mendapatkannya. "Dengar, Laras Widyaningrum, aku tahu situasinya jadi kacau. Ibuku memang sulit. Karina Maharani juga emosional. Aku mengerti mungkin niatmu sebenarnya baik, tapi aku tidak bisa membiarkan keributan di rumah ini. Aku butuh ketenangan." "Yang Anda butuhkan sebenarnya adalah membuka mata," jawab Laras Widyaningrum tajam. "Dan itu tidak bisa dibeli di toko manapun." Aditya Pradana mengabaikan kalimat itu lalu menyodorkan amplop putih ke arahnya. "Ini gajimu untuk 1 minggu kerja, dan aku tambahkan 3 bulan gaji ekstra di dalamnya. Itu kompensasi yang sangat besar, jauh lebih banyak dari yang seharusnya kamu terima secara hukum," kata Aditya Pradana sambil terus menyodorkan amplop tersebut. Laras Widyaningrum menatap amplop putih itu. 3 bulan gaji. Jumlah uang sebesar itu bisa membayar tunggakan sewa rumah Bu Dewi, bisa membeli makanan layak selama berbulan-bulan, bahkan bisa memperbaiki atap rumahnya yang bocor setiap kali hujan deras datang. Tangannya hampir refleks meraih amplop itu. Uang adalah cara bertahan hidup. Namun kemudian ia kembali menatap mata Aditya Pradana dan akhirnya memahami apa yang sebenarnya sedang dilakukan pria itu. Ia bukan sedang membayar gaji. Ia sedang membeli ketenangan hati nuraninya sendiri. Ia sedang membayar agar rasa bersalah karena memecatnya secara tidak adil bisa hilang. Ia sedang membayar agar dirinya pergi diam-diam sehingga ia bisa kembali menikmati hidup mewahnya sambil merasa menjadi pria baik hati. Dada Laras Widyaningrum terasa panas terbakar. Ia teringat memar ungu di lengan Ibu Ratna Pradana. Ia teringat tawa kejam Karina Maharani. Perlahan ia mengangkat tangan. Aditya Pradana menghela napas lega.
mengira semuanya selesai karena dalam dunianya semua orang pasti punya harga. Namun Laras Widyaningrum tidak mengambil amplop itu. Dengan gerakan tenang, ia mendorong tangan pria itu kembali dan menolak uang tersebut. "Saya tidak mau," katanya pelan. Aditya Pradana berkedip kaget. "Apa? Itu 3 bulan gaji, Laras Widyaningrum. Jumlahnya sangat besar. Jangan bodoh. Ambil." "Saya bukan orang bodoh, Pak Aditya Pradana. Dan saya juga bukan pengemis." Laras Widyaningrum berdiri semakin tegak di lorong gelap itu, seolah tubuhnya bertambah tinggi. "Anda pikir semuanya bisa diselesaikan dengan uang? Anda pikir kekejaman tunangan Anda bisa ditutup dengan lembaran rupiah? Anda salah. Ambil uang itu," bentak Aditya Pradana mulai kehilangan kesabaran karena penolakannya. Harga dirinya terasa dihina oleh integritas gadis itu. "Ini perintah. Ambil lalu pergi." "Saya memang akan pergi," jawab Laras Widyaningrum sambil berjalan melewati bahunya dengan langkah tegas. "Tapi saya pergi dengan tangan bersih. Simpan uang Anda sendiri. Anda akan membutuhkannya nanti. Karena saat Anda akhirnya melihat kenyataan dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini, tidak ada uang sebanyak apapun yang bisa membeli maaf dari saya." Aditya Pradana berdiri membeku dengan amplop masih di tangannya, merasa lebih miskin daripada sebelumnya. Ia menoleh dan melihat gadis itu berjalan menuju pintu belakang rumah. "Tunggu," teriaknya tanpa tahu kenapa ia masih ingin menghentikannya. Laras Widyaningrum berhenti di depan pintu sementara malam hujan gelap menantinya di luar. Ia menoleh untuk terakhir kali. "Tolong jaga beliau, Pak Aditya Pradana. Tolong perhatikan ibu Anda. Besok pagi lihat lengan beliau di bawah cahaya terang, lalu tanyakan pada diri Anda sendiri kenapa ibu Anda takut pada seseorang yang berbau parfum mahal dan tidak takut pada orang yang berbau sabun murah." Setelah mengatakan itu, Laras Widyaningrum melangkah pergi ke dalam hujan malam. Pintu tertutup perlahan dengan bunyi klik lembut yang terasa begitu final. Aditya Pradana berdiri sendirian di lorong belakang rumah. Rumah besar itu sangat sunyi, tetapi kata-kata gadis tadi bergema di kepalanya seperti ledakan meriam. "Periksa lengannya." Ia menatap amplop berisi uang di tangannya dan tiba-tiba benda itu terasa seperti kertas kotor. Dengan marah ia meremas amplop tersebut lalu melemparkannya ke lantai. Ia berlari menaiki tangga dengan napas memburu karena kecemasan yang tidak bisa dijelaskan. Ia harus melihat ibunya. Ia harus membuktikan bahwa semua ini hanya paranoia akibat Alzheimer. Ia harus memastikan dirinya tidak membuat kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Saat tiba di depan kamar Ibu Ratna Pradana, pintunya sedikit terbuka. Dari dalam terdengar suara Karina Maharani. Aditya Pradana langsung berhenti dan menahan napas sambil menempel di dinding untuk mendengarkan. "Diam, perempuan tua bodoh," bisik Karina Maharani dengan nada dingin seperti es. "Berhenti menangis karena pembantu itu. Sekarang kamu sendirian denganku. Dan kalau kamu berani bicara lagi soal cubitan itu kepada Aditya Pradana, aku bersumpah akan memberimu alasan sungguhan untuk menangis. Aku akan mengirimmu ke panti jompo tempat mereka mengikatmu di ranjang dan tidak ada satupun orang yang akan mendengar teriakanmu. Jadi besok kamu harus tersenyum. Kamu akan bilang pada Aditya Pradana kalau kamu mencintaiku. Mengerti?" Dunia Aditya Pradana terasa berhenti seketika. Darah di tubuhnya membeku lalu dalam hitungan detik berubah menjadi kemarahan panas seperti letusan gunung berapi. Itu bukan Alzheimer. Itu bukan paranoia. Laras Widyaningrum benar. Dengan amarah yang meledak di dada, Aditya Pradana mendorong pintu kamar ibunya dengan keras. Ia masuk bukan seperti anak yang khawatir, tetapi seperti hakim yang datang menjatuhkan hukuman. Karina Maharani langsung menoleh kaget dengan tangan yang masih terangkat di atas tubuh renta Ibu Ratna Pradana yang meringkuk ketakutan di ranjang. Dalam sekejap, seluruh topeng kebohongan itu runtuh. Pintu menghantam dinding dengan suara keras seperti tembakan pistol. Karina Maharani melompat kaget sambil memegang dada, jantungnya berdetak liar.
Wajahnya yang beberapa detik lalu dipenuhi kekejaman dingin kini berubah kacau dalam usaha panik untuk kembali terlihat tenang dan anggun. Di ambang pintu berdiri Aditya Pradana dengan napas berat dan mata merah penuh amarah yang menancap ke tubuh wanita itu seperti pisau tajam. "Apa yang baru saja kamu katakan?" tanya Aditya Pradana pelan. Itu bukan teriakan, melainkan bisikan serak yang jauh lebih menakutkan, penuh tekanan dingin yang membuat udara kamar terasa berat seperti timah. Dengan kecerdikan seekor predator yang terpojok, Karina Maharani memaksa dirinya tersenyum gemetar. Ia menyibakkan rambut pirangnya dengan gerakan elegan palsu lalu berjalan perlahan mendekati pria itu, sengaja menutupi tubuh Ibu Ratna Pradana yang masih terisak di ranjang. "Ya Tuhan, Aditya Pradana, kamu mengagetkanku," katanya sambil tertawa gugup. "Aku cuma berusaha menenangkan beliau. Tadi beliau kambuh lagi. Beliau bilang ingin lompat dari jendela dan terbang. Aku terpaksa bicara tegas. Dokter juga bilang kadang pasien seperti ini harus dihadapi dengan nada keras supaya tidak histeris." Aditya Pradana tidak bergerak sedikit pun. Kata-kata yang baru saja ia dengar di balik pintu terus terngiang jelas di kepalanya. "Aku akan mengirimmu ke panti jompo tempat tak ada yang mendengar teriakanmu." Namun keraguan yang selama berbulan-bulan ditanamkan oleh Karina Maharani masih berusaha bertahan di benaknya. Apa ia benar-benar mendengarnya? Atau stres dan alkohol membuat pikirannya kacau? "Aku mendengar semuanya, Karina Maharani," kata Aditya Pradana sambil melangkah masuk lebih jauh ke kamar dan mengabaikan kedekatan wanita itu. "Kamu bilang akan mengikat ibu saya. Kamu memanggil beliau perempuan tua bodoh." "Aku cuma mengutip dialog film," bohong Karina Maharani cepat sambil meraih lengan pria itu erat. "Aku sedang bicara di telepon dengan ibuku tentang adegan mengerikan di televisi." "Aditya Pradana, tolonglah, kamu mabuk. Kamu bau alkohol. Kamu tidak tahu apa yang kamu dengar." Dengan gerakan kasar hampir penuh kekerasan, Aditya Pradana melepaskan tangan wanita itu. Sentuhan kulit Karina Maharani membuatnya merasa jijik secara fisik. Ia berjalan menuju ranjang. Ibu Ratna Pradana terlihat meringkuk ketakutan di pojok kepala tempat tidur dengan rambut berantakan. Saat melihat putranya mendekat, ia tidak tersenyum. Ia justru menutupi wajahnya dengan kedua tangan yang gemetar hebat. "Ibu," bisik Aditya Pradana dengan suara patah sambil berlutut di samping ranjang. "Ibu, ini saya, Aditya Pradana. Tidak ada yang akan menyakiti ibu lagi." Perlahan wanita tua itu menurunkan tangannya. Mata yang biasanya kosong karena Alzheimer kini menatap lurus ke belakang tubuh putranya. Menatap Karina Maharani. Ketakutan di mata itu begitu murni dan nyata hingga membuat darah Aditya Pradana membeku. Itu bukan tatapan orang bingung. Itu tatapan mangsa yang melihat pemburunya. "Laras?" rintih Ibu Ratna Pradana pelan sambil mencari-cari di sekitar kamar. "Mana malaikat itu?" Lalu ia menunjuk ke arah Karina Maharani dengan jari gemetar. "Dia sakitkan saya. Di sini." Wanita tua itu menyentuh lengan kirinya. Kata-kata Laras Widyaningrum langsung menghantam kepala Aditya Pradana seperti palu besar. "Periksa lengannya." Dengan rasa takut yang membuat perutnya mual, ia perlahan memegang lengan kiri ibunya. Lengan cardigan abu-abu tua itu masih menutupi hingga pergelangan tangan. "Apa yang kamu lakukan? Biarkan beliau istirahat. Kamu malah membuatnya makin stres," teriak Karina Maharani dengan suara mulai meninggi panik. "Ayo keluar dari sini." Namun Aditya Pradana mengabaikannya sepenuhnya. Dengan kelembutan luar biasa, ia perlahan menggulung lengan cardigan abu-abu milik ibunya. Dan pada saat itu, waktu seolah berhenti. Di sana, di kulit pucat dan rapuh milik ibunya, kulit yang sejak kematian ayahnya telah bersumpah akan ia lindungi seumur hidup, terdapat bekas mengerikan berwarna ungu gelap bercampur kuning dengan bentuk jelas 3 jari yang mencengkeram kuat penuh kebencian. Itu bukan luka karena kecelakaan. Itu cubitan. Cubitan kejam yang dilakukan sengaja untuk menyakiti di tempat yang tertutup pakaian agar tidak terlihat orang lain. Dunia Aditya Pradana terasa berputar. Rasa mual naik ke tenggorokannya.
Dengan tangan gemetar ia menyentuh memar itu menggunakan ibu jarinya dan Ibu Ratna Pradana langsung meringis kesakitan sambil mengeluarkan erangan kecil. "Siapa yang melakukan ini pada ibu?" tanya Aditya Pradana pelan tanpa melepaskan pandangan dari luka tersebut. Suaranya datar dan dingin seperti orang mati. Ibu Ratna Pradana tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangkat mata perlahan lalu menatap gaun merah milik Karina Maharani. Setelah itu ia buru-buru menyembunyikan lengannya dan mulai menangis diam-diam seperti anak kecil yang dihukum tanpa alasan. Perlahan Aditya Pradana berdiri. Tubuhnya tampak besar memenuhi ruangan, tetapi di dalam dirinya semuanya hancur berkeping-keping. Ia menoleh ke arah Karina Maharani. Wajahnya sudah tidak lagi memperlihatkan keraguan. Yang tersisa hanya kemarahan dingin dan mematikan. "Jelaskan ini," katanya sambil menunjuk lengan ibunya. Karina Maharani mundur satu langkah hingga tubuhnya membentur meja rias. Wajahnya memucat di balik makeup mahal, tetapi kesombongannya belum benar-benar hilang. Ia wanita licik yang terbiasa bermain aman dan kini memainkan kartu terakhirnya dengan menyalahkan orang yang sudah pergi. "Dia pelakunya," teriak Karina Maharani sambil menunjuk ke arah pintu kosong. "Pembantu itu. Sudah kubilang, Aditya Pradana. Aku melihat dia mengguncang ibumu. Pasti dia yang mencubit saat memegang ibu Anda dengan kasar. Itu sebabnya aku berteriak tadi. Aku sedang melindungi ibumu dari perempuan liar itu." Kebohongannya cepat dan berani, tetapi penuh celah. "Laras Widyaningrum baru bekerja 1 minggu, kata Aditya Pradana sambil melangkah mendekat. "Memar ini sudah ada sejak beberapa hari. Pinggirannya sudah menguning." "Aku bukan dokter," balas Karina Maharani defensif dengan suara tinggi. "Mana aku tahu? Mungkin dia mencubit ibu Anda selama seminggu ini. Orang miskin seperti itu penuh iri hati. Mereka benci orang kaya. Benci uang kita. Mungkin dia melampiaskan kebenciannya pada ibumu saat tidak ada yang melihat. Aku satu-satunya yang berkata jujur padamu dan malah diperlakukan seperti penjahat." Aditya Pradana menatapnya lama. Benar-benar menatapnya untuk pertama kali. Ia melihat gaun sempurna itu, perhiasan mahal yang dulu ia hadiahkan dengan cinta, mata biru dingin yang tidak memiliki belas kasihan sedikit pun, dan tiba-tiba ia sadar bahwa ia sebenarnya tidak mengenal wanita yang berdiri di depannya. "Tahu hal paling aneh, Karina Maharani?" katanya pelan. "Laras Widyaningrum sendiri yang menyuruhku memeriksa lengan ibu saya." Ibu Ratna Pradana langsung menangis ketakutan sambil mencoba melepaskan diri, tetapi Karina Maharani tidak berhenti. Justru wanita itu semakin menekan kukunya ke kulit tipis lansia tersebut, menikmati kekuasaannya, menikmati rasa sakit orang lain seperti monster yang akhirnya menunjukkan wajah aslinya. "Biar kau belajar," desis Karina Maharani sambil mencubit lebih keras penuh kebencian. "Diam." Tepat pada saat itu, Laras Widyaningrum yang tadi berada di kamar mandi mencari handuk langsung berlari keluar seperti pegas yang terpental. Dalam rekaman video itu, Laras Widyaningrum tidak ragu sedikit pun. Ia tidak peduli soal hierarki, uang, ataupun akibat yang mungkin diterimanya. Ia langsung menerjang Karina Maharani dan mendorong wanita itu kuat-kuat untuk menjauhkannya dari Ibu Ratna Pradana. "Jangan sentuh beliau," teriak Laras Widyaningrum di dalam video sambil berdiri di antara pelaku dan korban dengan kedua tangan terbuka seperti tameng hidup. "Kalau Anda menyentuh beliau lagi, saya bersumpah saya tidak akan diam." Setelah berhasil menyeimbangkan tubuhnya kembali, Karina Maharani menatap gadis itu dengan kebencian murni. "Kamu dipecat, perempuan miskin," bentaknya. "Tunggu sampai Aditya Pradana pulang. Aku akan bilang kamu memukul ibunya. Aku akan bilang kamu gila. Tidak akan ada yang percaya padamu. Kamu cuma pembantu. Aku pemilik rumah ini." Namun Laras Widyaningrum tidak mundur sedikit pun. Ia memeluk Ibu Ratna Pradana yang masih gemetar lalu menghapus air mata wanita tua itu menggunakan celemeknya sambil terus berbisik menenangkan, sepenuhnya mengabaikan ancaman wanita berbaju merah tersebut. Aditya Pradana menghentikan video. Gambar di layar membeku tepat pada momen itu. Laras Widyaningrum, gadis miskin sederhana itu, memeluk ibunya dengan martabat seperti seorang ratu.
Dan Karina Maharani, wanita kaya raya itu, berdiri dengan wajah penuh kebencian sambil menunjuk marah seperti monster yang kehilangan topengnya. Tablet di tangan Aditya Pradana jatuh menghantam meja kerja. Bunyi kerasnya menggema di ruangan sunyi. Perutnya terasa mual. Benar-benar mual sampai ingin muntah. Ia sudah memecat satu-satunya orang yang cukup berani melindungi ibunya. Ia menghina wanita yang rela menempatkan tubuhnya sendiri di depan kekerasan demi melindungi lansia tak berdaya. Dan lebih buruk lagi, ia hampir menikahi monster yang diam-diam menyiksa ibunya di belakang punggungnya. Air mata mulai jatuh di wajah Aditya Pradana. Air mata panas penuh rasa malu dan penyesalan. Ia mencengkeram kepalanya sendiri sambil menarik rambutnya keras karena frustrasi yang menghancurkan dadanya. Aku benar-benar idiot, isaknya di tengah gelap ruang kerja. Ya Tuhan, aku benar-benar buta. Ia teringat amplop uang yang tadi ia sodorkan. Ia teringat bagaimana Laras Widyaningrum menolaknya mentah-mentah. Saya pergi dengan tangan bersih, kata gadis itu tadi. Kini Aditya Pradana akhirnya mengerti kenapa uang yang selama ini begitu ia banggakan ternyata hanyalah sampah dibanding harga diri dan ketulusan gadis sederhana tersebut. Tiba-tiba ia bangkit dari kursi begitu keras hingga kursi itu terjatuh ke belakang. Kesedihan dalam dirinya berubah menjadi tindakan. Tidak ada waktu untuk menangis. Ia harus memperbaiki semuanya. Tetapi sebelum itu, ia harus membuang racun dari rumahnya terlebih dahulu. Ia kembali menatap layar tablet dan melihat wajah Karina Maharani membeku di sana. Selesai sudah, kata Aditya Pradana pelan. Suaranya tidak lagi gemetar. Itu suara pria yang baru terbangun dari mimpi buruk panjang dan siap membakar seluruh tempat tidurnya. Ia meraih tablet itu tanpa mematikannya. Ia membutuhkannya tetap menyala. Tablet itu sekarang adalah senjatanya. Dengan langkah berat yang menggema di lorong rumah besar, Aditya Pradana berjalan langsung menuju kamar tamu tempat Karina Maharani bersembunyi. Tidak akan ada negosiasi. Tidak akan ada percakapan sopan malam ini. Keadilan akhirnya datang ke rumah keluarga Pradana, dan itu tidak akan indah. Aditya Pradana tiba di depan pintu kamar tamu lalu membukanya kasar tanpa mengetuk. Karina Maharani sedang duduk di ranjang sambil memainkan ponselnya. Mungkin sedang mencari perawat baru untuk menutupi kebohongannya. Saat melihat pria itu masuk, ia mengangkat kepala dengan harapan akan mendengar permintaan maaf. Namun yang ia lihat di tangan Aditya Pradana membuat seluruh warna di wajahnya menghilang untuk selamanya. Tablet itu bersinar terang menampilkan gambar membeku dari kejahatannya sendiri. Karina Maharani langsung membeku di atas ranjang dengan ponsel masih di tangannya. Cahaya dingin dari layar menerangi wajah pucatnya. Tablet yang dipegang Aditya Pradana tampak seperti cermin terkutuk yang memantulkan kebusukan jiwanya dalam kualitas tinggi. Di layar itu terlihat jelas tangan wanita tersebut mencengkeram lengan lansia tak berdaya seperti cakar binatang buas. Kamar tamu itu tenggelam dalam keheningan mutlak yang terasa memekakan telinga. Itu adalah keheningan sebelum hukuman dijatuhkan. Tidak, ini pasti sudah dimanipulasi. Tidak, itu pasti rekayasa. Gumam Karina Maharani terbata-bata sambil mencoba membela diri dengan alasan yang terdengar konyol dan menyedihkan. Suaranya gemetar hebat, kehilangan seluruh kesan elegan dan angkuh yang selama ini melekat pada dirinya. Itu pasti trik. Sekarang dengan kecerdasan buatan orang bisa membuat apa saja. Pasti pembantu itu meretas sistem supaya aku terlihat bersalah. Aditya Pradana, lihat aku, ini aku. Namun Aditya Pradana tidak menurunkan tabletnya. Lengannya tetap tegak dan keras seperti patung batu. Mata gelapnya menatap wanita itu dengan campuran jijik dan rasa ingin tahu yang dingin, seperti seseorang yang sedang mengamati serangga beracun yang baru ditemukan. Kecerdasan buatan? Ulang Aditya Pradana dengan ketenangan yang jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Kecerdasan buatan juga yang membuat memar di lengan ibu saya? Kecerdasan buatan juga yang membuat ibu saya gemetar ketakutan hanya karena mendengar suaramu? Karina Maharani langsung bangkit dari ranjang dan melempar ponselnya ke atas selimut. Ia berjalan cepat mendekati pria itu, mencoba memasuki ruang pribadinya dan menggunakan senjata lamanya, rayuan dan kedekatan tubuh. Tangannya menempel di dada Aditya Pradana,
Tetapi pria itu langsung mundur kasar seperti disentuh api panas. "Sikap dinginmu menyakitiku," rengek Karina Maharani sambil mengganti taktik. Dari rasa takut kini berubah menjadi kemarahan pura-pura tersakiti. "Baiklah." "Iya, aku mencubitnya." "Lalu kenapa?" bentaknya akhirnya, memuntahkan kebenaran seperti racun yang sudah tak bisa lagi ia tahan. "Itu cuma cubitan kecil, Aditya Pradana. Aku tidak membunuhnya. Dia perempuan tua menyebalkan yang hanya membuat rumah ini kacau. Aku stres. Karpet itu harganya 150 juta rupiah dan dia merusaknya begitu saja. Kamu mau menghancurkan masa depan kita hanya karena memar kecil di lengan wanita tua yang bahkan sudah tidak mengenali siapa dirimu?" Pengakuan itu menghantam dada Aditya Pradana keras, bukan karena terkejut, tetapi karena begitu dingin dan kejamnya kata-kata tersebut. Karina Maharani sama sekali tidak merasa bersalah. Bagi wanita itu, harga karpet jauh lebih berharga daripada martabat dan rasa sakit ibunya sendiri. Perlahan Aditya Pradana menurunkan tablet lalu meletakkannya di atas lemari kecil. Ia mendekat hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. Aroma parfum mahal wanita itu menusuk hidungnya. Parfum yang dulu membuatnya tergila-gila namun kini hanya membuatnya muak. "Perempuan tua menyebalkan itu," kata Aditya Pradana dengan suara rendah penuh getaran amarah, "membersihkan muntahku saat aku sakit waktu kecil. Dia bekerja 16 jam sehari setelah ayahku meninggal supaya aku bisa sekolah di universitas terbaik. Wanita itu alasan perusahaan ini ada. Wanita itu alasan kau bisa memakai gaun mahal, perhiasan mahal, dan karpet seharga ratusan juta rupiah itu. Itu masa lalu," potong Karina Maharani panik. "Sekarang dia cuma beban." Semua orang berpikir begitu. Aditya Pradana, hanya saja tidak ada yang berani mengatakannya. "Orang tua seperti itu cuma menyusahkan. Aku cuma mencoba menata semuanya." "Menata?" Aditya Pradana tertawa pendek penuh kepahitan. "Menata seperti yang dilakukan Laras Widyaningrum? Gadis yang penghasilannya setahun bahkan tidak sebanyak uang yang kau habiskan untuk satu tas tangan? Dia memahami sesuatu yang tidak akan pernah bisa kau pahami bahkan dalam 1000 kehidupan, Karina Maharani. Dia mengerti bahwa cinta berarti melayani dan melindungi. Sedangkan bagimu cinta hanyalah kepemilikan." Aditya Pradana berjalan ke arah pintu kamar lalu membukanya lebar-lebar sambil menunjuk lorong gelap di luar. "Pergi," katanya dingin. Karina Maharani berkedip bingung. "Apa? Pergi kemana? Ini sudah jam 10 malam. Hujannya deras sekali. Aku tidak peduli meskipun ada badai besar di luar. Keluar dari rumahku sekarang juga." Suara Aditya Pradana menggema keras ke seluruh rumah mewah itu. "Kau punya 5 menit untuk mengambil barangmu dan pergi. Dan ketika aku bilang barangmu, maksudku hanya pakaian yang kau pakai saat datang ke rumah ini. Cincin tunangan itu tinggal. Mobil yang kupinjamkan tinggal. Semua kartu kreditmu sudah kublokir sejak," ia melirik jam tangannya, 3 menit lalu. Wajah Karina Maharani berubah mengerikan. Topeng cantiknya benar-benar runtuh, menyisakan wajah penuh kebencian murni. "Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku tunanganmu. Pernikahan kita tinggal 2 bulan lagi. Undangan sudah disebar. Apa yang akan dikatakan media? Apa kata teman-temanku? Katakan saja yang sebenarnya," jawab Aditya Pradana tanpa belas kasihan. "Katakan saja kau menyiksa seorang lansia penderita Alzheimer lalu ketahuan. Kita lihat berapa banyak temanmu yang masih mau bertahan." Dengan marah dan panik, Karina Maharani berlari ke arah lemari lalu mulai menarik tas dan melempar pakaian ke dalam koper secara brutal sambil terus mengumpat keras. Aditya Pradana tetap berdiri di ambang pintu mengawasi setiap gerakannya, memastikan wanita itu tidak membawa apapun selain barang miliknya sendiri. Saat Karina Maharani melewati dirinya sambil menyeret koper yang bahkan belum tertutup sempurna, wanita itu berhenti. Mata birunya penuh air mata, tetapi bukan karena sedih melainkan karena kemarahan dan harga diri yang hancur. "Kau akan menyesal melakukan ini, Aditya Pradana," desisnya penuh racun. "Kau akan sendirian bersama ibumu yang sudah pikun.
Dan saat dia mati nanti lalu kau sadar tidak ada satupun orang yang benar-benar menginginkanmu selain karena uangmu, kau akan datang merangka mencariku. Tapi semuanya sudah terlambat. Kau akan hidup sendirian dan pahit. Karina Maharani mendekat lebih dekat lalu berbisik penuh kebencian. Kau jatuh cinta pada pembantu itu, ya? Akui saja. Memalukan sekali. Aditya Pradana menatapnya tanpa ekspresi sedikit pun. Aku lebih memilih sendiri dengan harga diriku daripada hidup bersama monster. Dan soal Laras Widyaningrum, dia punya lebih banyak martabat di ujung jarinya daripada yang kau miliki di seluruh tubuhmu. Selamat tinggal, Karina Maharani. Dengan marah besar, Karina Maharani berjalan pergi sementara suara hak tingginya menghantam lantai rumah dengan keras. Aditya Pradana mengikutinya sampai pintu utama rumah lalu membuka pintu kayu besar itu. Angin malam yang dingin dan hujan deras langsung menerpa masuk ke dalam rumah. Karina Maharani melangkah ke teras dan langsung basah kuyup dalam hitungan detik. Ia menoleh hendak berteriak lagi, ingin melemparkan hinaan terakhir, tetapi Aditya Pradana menutup pintu tepat di depan wajahnya. Bunyi kunci pintu yang terkunci terasa seperti suara paling indah yang pernah ia dengar selama bertahun-tahun. Ia berdiri bersandar di pintu sambil bernapas berat. Rumah itu kembali sunyi, tetapi untuk pertama kalinya udara terasa lebih ringan. Aroma parfum mahal perlahan menghilang, digantikan bau hujan dan tanah basah yang masuk dari sela-sela rumah. Aditya Pradana menutup mata. Kepalsuan akhirnya berakhir, tetapi rasa sakit yang sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu Aditya Pradana tidak tidur di kamarnya sendiri. Setelah memastikan Karina Maharani benar-benar pergi, ia melihat lampu taksi menjauh di jalan pribadi rumah lewat jendela depan lalu perlahan naik ke kamar ibunya. Ibu Ratna Pradana sudah tertidur, tetapi tidurnya gelisah. Ia mengerang pelan sambil menggerakkan tangan seperti mengusir sesuatu yang tak terlihat. Aditya Pradana duduk di kursi tempat Laras Widyaningrum duduk beberapa jam sebelumnya. Cahaya redup dari lampu tidur menerangi wajah tua ibunya, menonjolkan keriput halus, rambut putih tipis, dan tubuh rapuh yang semakin lemah dimakan usia. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Aditya Pradana tidak melihat jam tangannya, tidak memikirkan rapat direksi besok pagi, tidak memikirkan saham perusahaan. Ia hanya memikirkan betapa butanya dirinya selama ini. Ia selalu percaya menjadi anak baik berarti membayar rumah sakit terbaik, membeli makanan termahal, dan mempekerjakan staf paling mahal. Ia menyerahkan cinta kepada orang lain. Ia membayar orang untuk menyayangi ibunya karena dirinya terlalu sibuk membangun kerajaan bisnis demi ibunya. Padahal ibunya sendiri sudah tidak lagi mampu memahami ataupun menikmati semua itu. Dan ketika seseorang seperti Laras Widyaningrum datang membawa kasih sayang yang tulus, sederhana, dan nyata untuk ibunya, ia justru mengusir gadis itu. Ia memperlakukannya seperti penjahat hanya karena gadis itu tidak cocok dengan dunia penuh jas mahal dan pencitraan yang selama ini ia bangun. Maafkan saya, Ibu, bisik Aditya Pradana sambil menggenggam tangan kurus ibunya di antara kedua tangannya. Ia mencium jemari tua itu dan merasakan dinginnya kulit sang ibu. Maafkan saya karena tidak ada di sini. Maafkan saya karena membiarkan serigala masuk ke rumah ini. Setetes air mata jatuh dari wajah Aditya Pradana ke tangan ibunya. Ibu Ratna Pradana bergerak pelan dalam tidurnya lalu berbisik sangat lirih hingga hampir tak terdengar. Air, tanpa berpikir panjang, Aditya Pradana langsung berdiri lalu pergi ke kamar mandi mengambil segelas air dingin. Dengan gerakan canggung namun penuh kelembutan, ia mengangkat kepala ibunya perlahan dan membantu wanita tua itu minum. Ibu Ratna Pradana minum dengan rakus lalu menghela napas panjang sebelum kembali berbaring tenang. Terima kasih, Nak, gumam Ibu Ratna Pradana lirih dengan mata masih tertutup. Dada Aditya Pradana terasa seperti ditusuk pisau. Nak. Ibunya mengira dirinya adalah Laras Widyaningrum. Bahkan dalam tidurnya, wanita tua itu masih mencari kehadiran gadis tersebut. Aditya Pradana meletakkan gelas di meja kecil lalu menatap kedua tangannya sendiri. Tangan besar dan kuat yang mampu membangun gedung-gedung tinggi itu kini terasa tak berguna untuk menyembuhkan hati ibunya. Ia membutuhkan bantuan. Bukan bantuan yang dibayar dengan uang, tetapi penebusan dosa. Dan ia tahu apa yang harus dilakukan.
Ia tidak menunggu pagi tiba. Ia tidak bisa menunggu. Setiap menit yang dilewati Laras Widyaningrum jauh dari rumah ini terasa seperti luka yang membakar hati nuraninya. Dengan cepat Aditya Pradana turun menuju ruang kerja lalu menyalakan lampu utama tanpa peduli matanya yang lelah terasa perih. Ia membuka laci meja dengan panik sampai menemukan map biru bertuliskan staf rumah tangga aktif. Ia membuka map itu. Di sana terdapat data milik Laras Widyaningrum. Nama: Laras Widyaningrum. Umur 24 tahun. Alamat: Jalan Melati Gang 3 nomor 45, Cilincing, Jakarta Utara. Cilincing. Aditya Pradana mengenal nama daerah itu. Salah satu kawasan termiskin dan paling keras di Jakarta. Labirin jalan sempit berlubang dengan rumah-rumah sederhana di pinggiran kota, sangat jauh dari dunia aman dan mewah tempat ia hidup selama ini. Ia menatap foto kecil ukuran identitas yang terpasang di formulir itu. Wajah Laras Widyaningrum terlihat serius dan pemalu, tetapi matanya memancarkan martabat yang sama seperti saat melawan Karina Maharani tadi malam. "Aku akan mencarimu," kata Aditya Pradana pelan kepada foto itu. "Dan aku tidak akan pulang tanpa membawamu kembali." Ia mengambil kunci mobilnya. Bukan sedan mewah dengan sopir pribadi, melainkan SUV hitam penggerak 4 roda yang hampir tidak pernah ia pakai karena mudah kotor. Malam ini, menjadi kotor adalah hal paling kecil yang pantas ia rasakan. Ia keluar menembus badai. Hujan turun begitu deras seperti langit sedang murka, menghantam jalan dengan kekuatan brutal. Aditya Pradana masuk ke dalam SUV lalu menyalakan mesin. Suara raungan kendaraan memecah kesunyian malam. Perjalanan menuju rumah Laras Widyaningrum terasa seperti perjalanan panjang menuju dunia lain. Semakin jauh ia meninggalkan kawasan elit tempat rumah besarnya berdiri. Jalanan semakin gelap, lubang-lubang di aspal semakin dalam, dan lampu jalan semakin sedikit. GPS membawanya melewati lorong-lorong kota yang selama ini tidak pernah benar-benar ia lihat. Ia melewati tumpukan sampah, gang sempit, dan sudut jalan tempat sekelompok pria menatap mobilnya penuh curiga. Rumah-rumah kecil berdiri rapuh seperti bertahan hidup dengan keajaiban. Bagi jutawan seperti dirinya, tempat itu mungkin tampak seperti neraka. Namun bagi Aditya Pradana, malam itu terasa seperti perjalanan menuju kebenaran. Akhirnya GPS berbunyi pelan. "Anda telah tiba di tujuan." Aditya Pradana menghentikan mobilnya. Di hadapannya tidak ada rumah mewah. Yang ada hanyalah rumah kecil berdinding batako belum dicat dengan atap seng yang berisik dihantam hujan deras. Pagar kecilnya berkarat. Tetapi di halaman depan yang sederhana terdapat tanaman bunga yang dirawat dengan penuh perhatian di dalam kalengket bekas. Rumah itu miskin, sangat miskin, namun dari salah satu jendelanya keluar cahaya hangat kekuningan yang terasa hidup. Aditya Pradana mematikan mesin lalu duduk diam menatap rumah itu beberapa saat. Disinilah tinggal wanita yang menolak 3 bulan gaji tanpa ragu. Disinilah tinggal wanita yang memiliki kehormatan lebih besar daripada seluruh direksi perusahaannya. Tiba-tiba ia merasa takut. Bukan takut pada lingkungan itu, melainkan takut ditolak. Dengan wajah seperti apa ia akan berdiri di depan rumah itu? Hak apa yang ia punya untuk kembali mengganggu hidup gadis itu setelah menghina dan mengusirnya? Namun ia kembali teringat lengan memar ibunya. Ia teringat suara lirih Ibu Ratna Pradana yang memanggil malaikatnya. Aditya Pradana membuka pintu mobil tanpa mengambil payung. Ia membiarkan hujan membasahi seluruh tubuhnya, merusak kemeja sutra mahalnya dan membuat rambutnya menempel di dahi. Ia ingin berdiri di depan Laras Widyaningrum tanpa perlindungan apapun, tanpa topeng dan tanpa kesombongan. Dengan langkah berat ia berjalan melewati jalan setapak berlumpur menuju pintu kayu rumah kecil itu. Tangannya gemetar. Ia menarik napas panjang, menelan harga dirinya, menelan ego seorang miliarder, lalu mengetuk pintu 3 kali. Tok. 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 Suaranya terdengar lemah di tengah gemuruh hujan malam. Lalu ia menunggu. Tidak ada jawaban dari dalam rumah. Aditya Pradana kembali mengetuk lebih keras. "Laras," teriaknya melawan suara hujan dan angin malam.
"Laras, tolong!" Dari dalam rumah terdengar langkah kaki pelan. Cahaya lampu di balik jendela bergerak. Tirai sedikit tersibak dan sepasang mata gelap menatapnya penuh curiga. Pintu terbuka beberapa sentimeter saja karena masih tertahan rantai pengaman. Laras Widyaningrum muncul di celah pintu. Ia mengenakan pakaian tidur lama dengan sweater rajut tebal. Rambut hitamnya terurai alami dan wajahnya bersih tanpa riasan. Saat melihat Aditya Pradana berdiri di luar dalam keadaan basah kuyup dengan air hujan menetes dari rambut dan janggutnya sementara pakaian mahalnya hancur oleh lumpur dan hujan, mata gadis itu membesar karena benar-benar terkejut. "Pak Aditya Pradana?" tanyanya tidak percaya. "Apa yang Anda lakukan di sini?" "Datang untuk memastikan saya tidak mencuri sendok perak dari rumah Anda?" Pertanyaan itu terasa seperti cambuk yang menghantam dada pria tersebut. Aditya Pradana menundukkan kepala dan membiarkan air hujan menyamarkan air mata yang bercampur di wajahnya. "Tidak," jawabnya dengan suara pecah lalu perlahan jatuh berlutut di lumpur teras tanpa peduli celana mahalnya kotor. "Saya datang untuk memohon agar kamu menyelamatkan saya dan ibu saya." Laras Widyaningrum menatapnya dari balik pintu. Pria paling berkuasa yang pernah ia kenal, miliarder yang biasanya muncul di majalah bisnis dan televisi, kini berlutut di depan rumah sederhananya dalam keadaan basah, kotor, dan hancur. Keheningan memanjang di antara mereka, hanya dipecahkan suara hujan deras di atap seng. Aditya Pradana tidak berdiri. Ia tetap berlutut menerima penghinaan itu seperti hukuman yang pantas ia dapatkan. Hujan turun seperti tirai besi yang memisahkan dua dunia berbeda. Aditya Pradana, pria yang biasanya hidup di balik dinding kaca dan keamanan mewah, kini berlutut di lumpur dengan pakaian menempel di tubuhnya karena hujan deras. Ia tidak peduli dingin malam. Dingin yang ia rasakan di dalam hatinya setelah mengetahui apa yang terjadi pada ibunya jauh lebih menyakitkan daripada badai apapun. Dari ambang pintu, Laras Widyaningrum memegang gagang pintu erat-erat. Reaksi pertamanya adalah tidak percaya, lalu muncul sedikit rasa iba. Namun rasa iba itu segera mengeras kembali. Ia tidak boleh lemah. Di dunianya, kelemahan dibayar mahal. "Berdirilah, Pak," katanya akhirnya. Suaranya tidak hangat, tetapi juga tidak lagi setajam sebelumnya. Itu suara seseorang yang sudah terlalu sering menghadapi kesulitan hidup. "Anda mempermalukan diri sendiri. Anda bisa sakit." "Saya tidak akan berdiri," jawab Aditya Pradana sambil menatapnya. Matanya merah dan bengkak, bukan karena hujan melainkan karena tangis yang berusaha ia tahan sepanjang perjalanan. "Tidak sebelum kamu mendengarkan saya. Tidak sebelum kamu memberi saya kesempatan meminta maaf sambil menatap matamu langsung, tanpa uang dan tanpa kesombongan." Laras Widyaningrum menghela napas panjang penuh lelah. Ia menoleh ke arah jalan gelap tempat SUV hitam mewah milik pria itu terlihat seperti benda asing di lingkungan miskin tersebut. Beberapa tetangga mulai mengintip dari balik jendela karena penasaran mendengar suara gaduh dan melihat mobil mahal di depan rumah kecil itu. "Anda menarik perhatian," kata Laras Widyaningrum sambil melepaskan rantai pengaman pintu. "Masuklah sebelum ada yang memanggil polisi karena mengira Anda orang mabuk atau orang gila." Aditya Pradana mencoba berdiri, tetapi kakinya yang terlalu lama berlutut di lumpur terasa mati rasa hingga ia tergelincir. Secara refleks Laras Widyaningrum melangkah maju lalu memegang lengannya kuat-kuat agar tidak jatuh. Pegangannya kokoh dan hangat. "Hati-hati," katanya pelan. Sentuhan itu terasa seperti aliran listrik bagi Aditya Pradana. Untuk pertama kalinya ia benar-benar menyadari seperti apa tangan gadis itu. Tangan yang kasar karena bekerja keras, tangan yang selama ini merawat ibunya dengan tulus. Bukan tangan lembut penuh perhiasan seperti milik Karina Maharani yang hanya tahu menunjuk dan memerintah. Laras Widyaningrum membantu pria itu masuk ke ruang tamu kecil rumahnya. Perbedaan dengan rumah mewah keluarga Pradana terasa sangat tajam. Tidak ada lantai marmer, tidak ada langit-langit tinggi, tidak ada pendingin ruangan mahal. Lantainya hanya semen halus sederhana. Dindingnya polos kecuali beberapa foto keluarga dalam bingkai murah dan hiasan dinding sederhana. Namun entah kenapa tempat itu terasa jauh lebih hangat daripada rumah besar milik Aditya Pradana sendiri.
Rumah itu berbau kayu basah, kopi hangat, kayu manis, dan kebersihan yang jujur. Duduk di sana, kata Laras Widyaningrum sambil menunjuk sofa tua yang ditutupi kain rajut buatan tangan. Saya ambilkan handuk dulu. Anda membuat seluruh lantai basah. Aditya Pradana menurut seperti anak kecil yang baru dimarahi. Ia duduk di ujung sofa sambil menggigil hebat karena adrenalin di tubuhnya mulai turun perlahan. Pandangannya menyapu ruangan sederhana itu. Ia melihat foto Laras Widyaningrum saat lulus sekolah menengah bersama dua orang lansia yang tersenyum bangga di sampingnya. Ia juga melihat buku-buku keperawatan tua bertumpuk di meja kecil. Buku-buku yang penuh lipatan dan tanda pemakaian. Gadis itu belajar keras dan berjuang sendiri, sementara dirinya memperlakukannya seperti orang bodoh tak berharga. Tak lama kemudian Laras Widyaningrum kembali membawa handuk putih kasar dan secangkir kopi hitam panas yang masih mengepul. Minumlah ini. Akan menghangatkan tubuh Anda. Saya tidak punya whisky mahal seperti di rumah Anda, jadi Anda harus puas dengan kopi biasa. Aditya Pradana menerima cangkir itu dengan kedua tangan dan merasakan hangatnya menyebar ke tubuhnya. Ia menyesap sedikit lalu terdiam. Itu kopi terbaik yang pernah ia minum seumur hidupnya. Laras, mulai Aditya Pradana pelan. Jangan mulai dengan pidato, Pak Aditya Pradana, potong Laras Widyaningrum sambil duduk di kursi kayu di depannya dengan tetap menjaga jarak. Katakan kenapa Anda datang ke sini dan katakan yang sebenarnya. Tidak usah bicara seperti pengacara. Aditya Pradana meletakkan cangkir di meja kecil lalu menatap gadis itu lurus-lurus. Saya melihat videonya. Laras Widyaningrum berkedip kaget mendengar kejujuran itu. Video apa? Rekaman CCTV kamar ibu saya. Kamera yang bahkan saya lupa keberadaannya. Aditya Pradana menelan ludah keras saat bayangan rekaman itu kembali muncul di kepalanya. Saya melihat semuanya, Laras Widyaningrum. Saya melihat bagaimana Karina Maharani menyakiti ibu saya. Saya melihat bagaimana dia mencubit beliau karena menumpahkan teh. Dan saya melihat kamu. Laras Widyaningrum menundukkan pandangan sambil memainkan ujung sweaternya pelan. Jadi sekarang Anda tahu kalau bukan saya pelakunya. Saya tahu kamu satu-satunya orang pemberani di rumah itu, jawab Aditya Pradana cepat sambil membungkuk ke depan. Saya melihat bagaimana kamu melindungi ibu saya walaupun tahu pekerjaanmu akan hilang. Saya melihat bagaimana kamu memeluk beliau saat ketakutan. Laras Widyaningrum, kamu melakukan sesuatu yang bahkan saya sebagai anak kandungnya gagal lakukan. Saya sendiri yang membawa monster itu masuk ke rumah. Saya memberinya kekuasaan. Dan kamu menjadi tameng bagi ibu saya. Laras Widyaningrum perlahan mengangkat wajahnya. Matanya mulai berkaca-kaca menahan air mata. Beliau wanita yang baik, Pak. Ibu Ratna Pradana memang mulai kehilangan ingatan, tetapi hatinya masih ada. Orang tua seperti beliau masih bisa merasakan cinta dan kebencian. Tunangan Anda itu, dia berbau kebencian. Orang tua dan hewan selalu bisa merasakan itu lebih baik daripada siapapun. Saya memang buta, aku Aditya Pradana dengan suara pecah. Uang membutakan saya. Kenyamanan membutakan saya. Saya pikir membayar semua tagihan sudah cukup untuk menjadi anak yang baik. Saya pikir Karina Maharani wanita sempurna hanya karena dia berpakaian elegan dan pandai bersikap di depan orang lain. Tapi malam ini saya mengerti kalau kelas dan martabat tidak bisa dibeli. Perlahan Aditya Pradana turun dari sofa lalu, membuat Laras Widyaningrum terkejut, ia kembali berlutut di atas lantai semen rumah sederhana itu. Pak, tolong berdiri, kata Laras Widyaningrum tidak nyaman melihatnya. Saya ingin meminta maaf dengan tulus kepada kamu, kata Aditya Pradana lirih. Saya tidak adil. Saya kejam. Dan saya sangat bodoh. Saya sudah mengusir Karina Maharani dari rumah. Semua sudah berakhir. Tapi ibu saya sekarang sendirian. Suaranya mulai bergetar. Beliau tertidur sambil menangis dan terus memanggil malaikatnya. Aditya Pradana menatap gadis itu dengan penuh permohonan.
Saya tidak meminta kamu kembali demi saya. Saya tidak pantas mendapatkannya. Saya meminta demi ibu saya. Saya ingin kamu yang mengurus beliau sepenuhnya, bukan sebagai pembantu biasa, tetapi dengan wewenang penuh. Saya akan membayar 3 kali lipat, memberi semua fasilitas yang kamu mau, apapun itu, tapi tolong bantu saya menyelamatkan ibu saya. Saya tidak percaya siapapun lagi selain kamu. Keheningan memenuhi ruang tamu kecil itu. Yang terdengar hanya suara hujan menghantam atap seng. Laras Widyaningrum memandang pria kaya raya yang kini benar-benar hancur dan rendah hati di depannya. Ia bisa melihat rasa sakit yang nyata di wajah pria itu. Ia teringat wajah ketakutan Ibu Ratna Pradana dan bagaimana wanita tua itu menggenggam tangannya erat tadi malam. Perlahan Laras Widyaningrum menghela napas lalu berdiri. Ia berjalan menuju jendela dan memandang hujan di luar rumah. Saya tidak akan melakukannya demi 3 kali lipat gaji, katanya tanpa menoleh. Uang memang penting, saya tidak akan bohong. Saya harus memperbaiki atap rumah ini dan membayar kuliah keperawatan saya. Tapi ini bukan soal uang. Laras Widyaningrum berbalik menghadapnya. Kalau saya kembali, Pak Aditya Pradana, saya punya syarat. Jantung Aditya Pradana langsung berdebar keras. Apapun syaratnya. Pertama, tidak ada siapapun yang boleh membentak saya di rumah itu lagi. Tidak Anda, tidak tamu Anda, tidak siapapun. Rasa hormat tidak bisa ditawar. Setuju? Jawab Aditya Pradana tanpa ragu sedikit pun. Kedua, saya yang memutuskan apa yang terbaik untuk Ibu Ratna Pradana. Kalau saya bilang beliau perlu jalan-jalan, maka beliau jalan-jalan. Kalau saya bilang beliau tidak boleh menerima tamu, maka tidak ada tamu yang masuk. Saya yang memimpin seluruh perawatan beliau. Anda urus perusahaan Anda. Saya urus ibu Anda. Setuju. Kamu punya wewenang penuh. Laras Widyaningrum terdiam sesaat sebelum melanjutkan syarat terakhirnya. Ekspresinya melunak perlahan. Dan yang ketiga, ia menarik napas pelan. Anda harus meluangkan setidaknya 1 jam setiap hari bersama beliau. Tanpa telepon, tanpa laptop, tanpa pekerjaan. Hanya Anda dan ibu Anda. Beliau tidak membutuhkan perawat mahal, Pak. Beliau membutuhkan anaknya. Saya bisa merawat tubuh beliau, tetapi hanya Anda yang bisa merawat hati beliau. Mata Aditya Pradana kembali dipenuhi air mata. Permintaan sederhana itu memperlihatkan betapa berharganya hati wanita yang berdiri di depannya. Laras Widyaningrum tidak meminta mobil baru atau rumah besar. Yang ia minta hanyalah kasih sayang untuk pasiennya. Saya janji, jawab Aditya Pradana dengan suara serak. Saya bersumpah akan melakukannya. Laras Widyaningrum mengangguk pelan lalu berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya. Kalau begitu berdirilah, Pak Aditya Pradana. Kita masih punya banyak pekerjaan. Ibu Ratna Pradana mungkin akan segera bangun, dan kalau beliau tidak melihat wajah yang dikenalnya, beliau akan ketakutan. Aditya Pradana menggenggam tangan gadis itu. Kali ini bukan jabat tangan antara majikan dan pegawai. Itu jabat tangan 2 orang yang kini berdiri di sisi yang sama. Terima kasih, bisiknya sambil berdiri perlahan. Mari kita pulang. Perjalanan kembali ke rumah keluarga Pradana berlangsung sunyi, tetapi tidak canggung. Badai sudah sedikit reda dan berubah menjadi gerimis panjang yang dingin. Aditya Pradana mengemudi sementara untuk pertama kalinya ia membiarkan Laras Widyaningrum duduk di kursi depan di sampingnya, bukan di belakang. Gerakan kecil itu terasa simbolis. Laras Widyaningrum memandang keluar jendela, melihat bagaimana jalanan rusak dan gang sempit di lingkungannya perlahan berubah menjadi jalan lebar yang terang dan rapi di kawasan elit Jakarta Selatan. Namun di dalam hatinya muncul rasa tidak tenang. Ia tahu Karina Maharani bukan wanita yang akan menerima kekalahan begitu saja. Saat SUV hitam itu mendekati gerbang besi besar rumah keluarga Pradana, Aditya Pradana langsung mengernyit tajam. Lampu merah dan biru berkedip di depan gerbang rumah. Apa itu? Tanya Laras Widyaningrum sambil menegang di kursinya. Polisi?
Jawab Aditya Pradana dengan tangan mencengkeram setir begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Dan itu, mobil ayahnya Karina Maharani. Benar saja. Tepat di depan gerbang rumah berdiri mobil patroli polisi dan sedan hitam mewah milik ayah Karina Maharani, seorang pengacara terkenal yang sangat berpengaruh di Jakarta. Di bawah payung besar yang dipegang ayahnya, Karina Maharani berdiri sambil menangis dan menunjuk-nunjuk liar ke arah polisi, memainkan peran korban sempurna seperti aktris profesional. Dia mencoba membalikan keadaan, kata Aditya Pradana dingin. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Laras Widyaningrum pelan. Aditya Pradana menoleh menatapnya serius. Kamu masuk rumah dan langsung temui ibu saya. Apapun yang terjadi di luar, jangan berhenti. Tugasmu adalah Ibu Ratna Pradana. Tugas saya membereskan sampah ini. Ia langsung menginjak pedal gas lalu menghentikan SUV dengan kasar tepat di belakang mobil polisi. Bahkan sebelum mesin dimatikan, Aditya Pradana sudah turun dengan energi penuh kemarahan. Laras Widyaningrum keluar lewat sisi lain mobil. Itu dia, teriak Karina Maharani sambil menunjuk Aditya Pradana dengan jari penuh tuduhan. Pak polisi, itu pria yang saya maksud. Dia sudah gila. Dia mengusir saya di tengah badai. Dia berbahaya. Dan lihat siapa yang dia bawa. Pembantu itu. Pasti dia sudah dicuci otaknya atau dipaksa. Ayah Karina Maharani, pria bertubuh besar berambut abu-abu dengan wajah keras seperti buldog, langsung maju menghampiri Aditya Pradana dengan dada membusung penuh amarah. Aditya Pradana, kau baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupmu, raung pria itu keras. Mengusir putriku, tunanganmu sendiri, dengan cara seperti ini adalah kekerasan psikologis, bentak ayah Karina Maharani penuh amarah. Kami akan menuntutmu sampai habis. Dan aku menuntut agar kami diizinkan masuk sekarang juga supaya putriku bisa mengambil perhiasan dan barang-barangnya. Salah satu polisi mendekati Aditya Pradana dengan tangan berada dekat senjata di pinggangnya sebagai tindakan berjaga-jaga. Pak Aditya Pradana, kami menerima laporan keributan rumah tangga. Nona ini mengatakan Anda dalam kondisi mental tidak stabil dan ada lansia yang terancam di dalam rumah. Namun Aditya Pradana bahkan tidak menoleh ke arah polisi. Tatapannya hanya tertuju pada Karina Maharani. Wanita itu tersenyum tipis di balik air mata palsunya. Ia bermain dengan sangat baik. Dengan bantuan pengaruh ayahnya, ia berhasil memutar keadaan hingga Aditya Pradana terlihat seperti pelaku dan dirinya menjadi korban yang harus diselamatkan. Ia ingin masuk ke rumah itu. Ia ingin menghancurkan bukti. Ia ingin menghapus video tersebut. Laras, kata Aditya Pradana tanpa melepaskan pandangan dari Karina Maharani. Masuk. Hei! Perempuan itu tidak boleh masuk, bentak ayah Karina Maharani sambil menunjuk Laras Widyaningrum marah. Dia kaki tangan. Putriku bilang pembantu itu menyerang ibumu dan sekarang kau melindunginya karena sudah kehilangan akal. Polisi-polisi itu langsung menatap Laras Widyaningrum dengan curiga lalu salah satu dari mereka melangkah menghalangi jalannya. Nona, tetap di tempat, perintah polisi tersebut tegas. Laras Widyaningrum berhenti lalu menoleh ke arah Aditya Pradana. Dan untuk pertama kalinya malam itu, pria tersebut tersenyum. Namun itu bukan senyum ramah. Itu senyum dingin seekor hiu yang baru saja mencium darah. Pak polisi, kata Aditya Pradana dengan suara tenang dan berwibawa sambil mengeluarkan tablet dari dalam jaketnya yang basah. Sebelum Anda menangkap siapapun, saya rasa Anda perlu menonton sebuah film pendek. Judulnya, Kebenaran. Ia membuka layar tablet. Rekaman itu masih berada di sana dalam posisi jeda. Dengan langkah tenang, Aditya Pradana mendekati polisi tersebut lalu menunjukkan layar tepat di depan wajahnya. Lihat baik-baik. Dan katakan pada saya siapa sebenarnya yang berbahaya di sini. Polisi itu menatap layar. Ayah Karina Maharani ikut mendekat dengan wajah penuh kesombongan dan rasa terganggu. Omong kosong apa ini? Gerutunya. Tanpa menjawab, Aditya Pradana menekan tombol putar. Keheningan langsung jatuh di bawah hujan malam. Yang terdengar hanya suara dari video yang diputar keras lewat speaker tablet.
Teriakan Karina Maharani di dalam rekaman memenuhi udara malam. Kata-kata hinaannya pada Ibu Ratna Pradana terdengar jelas. Perempuan tua bodoh. Beban menyebalkan. Dan kemudian terlihat jelas bagaimana wanita itu mencubit serta mengguncang tubuh lansia tersebut dengan kasar. Wajah ayah Karina Maharani berubah dari merah penuh amarah menjadi putih karena malu dalam hitungan detik. Polisi yang tadi bersikap waspada kini langsung mengernyit tajam. Sikapnya berubah seketika. Ia melihat layar, lalu menatap Karina Maharani, lalu kembali melihat layar itu lagi. Itu palsu, teriak Karina Maharani, tetapi suaranya terdengar lemah dan pecah. Ia tahu semuanya sudah berakhir. Video ini memiliki penanda waktu resmi, kata Aditya Pradana dingin. Dan otomatis tersimpan di server cloud perusahaan keamanan saya. Tidak bisa dihapus dan tidak bisa dimanipulasi. Yang Anda lihat di sana adalah wanita bernama Karina Maharani sedang menyiksa seorang lansia penderita Alzheimer. Dan wanita lain, Laras Widyaningrum, sedang melindungi beliau. Aditya Pradana lalu menoleh ke arah ayah Karina Maharani dengan tatapan tajam. Tadi Anda bicara soal tuntutan hukum, Pak Pengacara? Karena sepertinya justru saya yang akan melaporkan putri Anda atas kekerasan terhadap lansia, fitnah, dan percobaan manipulasi polisi. Dan saya punya buktinya dalam kualitas 4K. Ayah Karina Maharani menatap putrinya dengan jijik. Bukan karena apa yang telah dilakukan putrinya, melainkan karena wanita itu cukup bodoh membiarkan dirinya terekam kamera. Kita pergi sekarang, geram pria tua itu sambil mencengkeram lengan putrinya kasar tanpa sedikit pun kelembutan. Masuk ke mobil. Tapi ayah, perhiasanku, rengek Karina Maharani panik. Lupakan perhiasanmu. Bersyukurlah kalau malam ini kau tidak berakhir di penjara, bentak ayahnya sambil mendorong wanita itu masuk ke mobil. Polisi tadi menoleh pada Aditya Pradana lalu menyentuh topinya dengan hormat kecil. Maaf atas kesalahpahaman ini, Pak Aditya Pradana. Kami akan mencabut laporan malam ini. Jika Anda ingin membuat laporan resmi terhadap wanita itu, silakan datang ke kantor polisi besok membawa rekaman tersebut. Saya akan datang, jawab Aditya Pradana tegas. Sedan hitam milik pengacara itu langsung melaju pergi dengan ban berdecit keras, membawa pergi racun yang selama berbulan-bulan merusak hidup keluarga Pradana. Kini hanya tersisa Aditya Pradana, Laras Widyaningrum, dan beberapa polisi yang mulai meninggalkan rumah itu. Aditya Pradana menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, udara malam terasa benar-benar bersih. Ia menoleh ke arah Laras Widyaningrum. Gadis itu tidak tersenyum menang seperti orang yang baru memenangkan pertarungan. Ia justru terlihat tenang dan serius sambil menatap rumah besar itu. Pertunjukannya sudah selesai? Tanyanya datar. Sudah, jawab Aditya Pradana pelan. Semuanya selesai. Bagus. Karena Ibu Ratna Pradana sedang menunggu. Tanpa meminta izin sedikit pun, Laras Widyaningrum langsung berjalan menuju pintu utama rumah. Ia tidak masuk lewat pintu belakang staf rumah tangga. Ia masuk melalui pintu utama besar dari kayu jati yang selama ini hanya digunakan keluarga pemilik rumah. Dan pada saat itulah Aditya Pradana sadar bahwa hierarki di rumah itu telah berubah selamanya. Uang memang masih miliknya, tetapi hati dan moral rumah itu kini berada di tangan wanita sederhana berseragam biru tersebut. Saat memasuki aula rumah, Aditya Pradana melihat Laras Widyaningrum langsung berlari menaiki tangga dua anak tangga sekaligus. Ia tidak berhenti mengagumi lampu kristal atau lukisan mahal di rumah itu. Ia hanya berlari menuju orang yang membutuhkannya. Aditya Pradana menutup pintu rumah perlahan di belakangnya, meninggalkan dunia luar beserta semua penghakiman dan kepalsuannya di luar sana. Ia menaiki tangga bukan lagi sebagai miliarder arogan yang turun dari kamar tadi pagi, melainkan sebagai pria yang baru saja diberi kesempatan kedua dalam hidupnya. Mimpi buruk itu akhirnya selesai. Dan penyembuhan bisa dimulai. 6 bulan kemudian, taman rumah keluarga Pradana berubah total. Patung-patung marmer dingin dan semak-semak kaku yang dulu memenuhi halaman kini digantikan bunga liar berwarna-warni, kebun kecil berisi tomat dan daun kemangi, serta air mancur kecil yang gemericik ceria.
Hari itu adalah ulang tahun ke-78 Ibu Ratna Pradana. Tidak ada ratusan tamu penting, tidak ada wartawan, tidak ada politikus. Yang ada hanyalah meja panjang di bawah pohon besar tua dengan suasana hangat penuh tawa. Ibu Ratna Pradana duduk di ujung meja menggunakan kursi roda nyaman khusus. Ia mengenakan gaun linen warna krem dan topi jerami dengan pita biru lembut. Ia memang tidak banyak bicara lagi. Tetapi matanya kini terang dan hidup, mengikuti semua gerakan di sekitarnya dengan rasa ingin tahu seperti anak kecil. Tidak ada lagi ketakutan di dalam tatapannya. Teror yang dulu ditanamkan Karina Maharani perlahan hilang setelah 6 bulan penuh kasih sayang yang tulus. Di sisi kanan ibunya, Aditya Pradana sedang menuangkan limun. Ia juga berubah. Ia tidak lagi memakai jas mahal di rumah. Kini ia mengenakan kemeja linen putih dengan lengan tergulung dan celana santai. Janggutnya tampak lebih alami dan garis tegang di sekitar matanya telah digantikan garis senyum yang hangat. Di sisi kiri Ibu Ratna Pradana duduk Laras Widyaningrum. Ia tidak lagi memakai seragam perawat. Hari itu ia mengenakan gaun musim panas sederhana bermotif bunga kuning yang membuat wajahnya tampak lembut dan cerah. "Ayo buka hadiahnya," seru suara wanita tua riang. Itu adalah Bu Dewi, Bibi Laras Widyaningrum, wanita sederhana yang dulu tinggal bersamanya dan kini diundang khusus oleh Aditya Pradana. Di sampingnya duduk 2 sepupu Laras Widyaningrum. Keluarga miskin gadis itu kini duduk satu meja dengan keluarga miliarder, makan roti yang sama dan minum dari gelas kristal yang sama tanpa ada perbedaan. Aditya Pradana berdiri lalu mengetuk gelasnya menggunakan garpu untuk menarik perhatian semua orang. "Terima kasih sudah datang," katanya sambil tersenyum. "Ibu saya memang tidak banyak bicara hari ini, tetapi saya tahu beliau bahagia. Saya bisa melihatnya dari cara beliau menggenggam serbetnya." Tawa lembut terdengar di seluruh meja. Kemudian Aditya Pradana menoleh ke arah Laras Widyaningrum. Wajahnya berubah serius dipenuhi rasa syukur yang begitu besar hingga hampir meluap dari dadanya. "Dan hari ini saya juga ingin memberikan hadiah khusus. Bukan untuk ibu saya, tetapi untuk orang yang telah mengembalikan ibu saya kepada saya." Wajah Laras Widyaningrum langsung memerah malu sambil menggeleng cepat. "Pak Aditya Pradana, tidak perlu. Diam dulu dan dengarkan, Bos," potong Aditya Pradana sambil bercanda hingga semua orang tertawa lagi. Ia mengambil amplop coklat besar dari meja kecil di sampingnya lalu menyerahkannya pada gadis itu. "Laras Widyaningrum, kamu mengajari saya bahwa martabat tidak bisa dibeli dan cinta tidak bisa dibayar dengan uang. Tapi kamu juga mengajari saya bahwa mimpi membutuhkan tempat yang aman untuk tumbuh." Dengan tangan gemetar, Laras Widyaningrum membuka amplop itu. Di dalamnya bukan surat cek atau hadiah mewah. Itu adalah sertifikat kepemilikan rumah kecil miliknya sendiri di Cilincing, Jakarta Utara. Namun di dalam amplop itu juga terdapat beberapa foto. Foto atap rumah baru yang kokoh, dinding yang sudah dicat ulang dengan warna hangat, instalasi listrik aman yang baru dipasang, serta jendela-jendela baru yang tidak lagi membiarkan angin malam masuk ke dalam rumah. "Saya mengirim tim renovasi saat kamu sedang di rumah merawat ibu saya," jelas Aditya Pradana lembut. "Rumah itu sekarang sepenuhnya milikmu. Sudah lunas, sudah direnovasi, dan saya juga membuat dana pendidikan atas namamu supaya kamu bisa menyelesaikan kuliah keperawatan tanpa perlu bekerja 2 shift lagi." Laras Widyaningrum langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata jatuh dari matanya tanpa bisa ditahan lagi. "Pak Aditya Pradana, ini terlalu banyak, saya tidak bisa menerima semua ini. Ini bukan bayaran," jawab Aditya Pradana sambil mendekat dan menggenggam kedua tangan gadis itu dengan hangat. "Ini investasi. Karena saat kamu lulus nanti, kamu akan menjadi perawat terbaik di negeri ini. Dan saya ingin kamu tahu bahwa apapun yang terjadi mulai sekarang, kamu adalah keluarga kami. Dan keluarga saling menjaga." Melihat Laras Widyaningrum menangis, Ibu Ratna Pradana perlahan mengangkat tangannya yang gemetar lalu menyentuh lengan gadis itu lembut. "Jangan menangis, malaikat,"
bisiknya dengan kejernihan yang mengejutkan semua orang. Dia sekarang sudah baik. Dia sudah belajar. Keheningan langsung memenuhi meja panjang itu sebelum akhirnya keluarga Laras Widyaningrum mulai bertepuk tangan dengan mata berkaca-kaca. Aditya Pradana berjongkok lalu mencium pipi ibunya penuh kasih sayang. Setelah itu, seolah menghancurkan batas terakhir di antara mereka, ia memeluk Laras Widyaningrum erat. Pelukan itu panjang dan hangat. Pelukan dua orang yang telah bertarung bersama dan berhasil menang bersama. Senja turun perlahan di rumah keluarga Pradana. Para tamu pulang satu persatu dan ketenangan kembali memenuhi rumah itu. Dalam pemandangan terakhir yang terasa seperti lukisan indah, tampak tiga sosok di teras rumah memandang matahari terbenam. Aditya Pradana duduk di anak tangga sambil membacakan buku dengan suara pelan. Ibu Ratna Pradana duduk di kursi rodanya dengan selimut hangat menutupi kaki sambil mendengarkan suara anaknya. Dan di belakangnya berdiri Laras Widyaningrum, perlahan menyisir rambut putih wanita tua itu sambil tersenyum damai. Tidak ada lagi wanita berbaju merah yang berteriak penuh kebencian. Tidak ada lagi miliarder yang buta oleh kesombongan. Tidak ada lagi perawat sederhana yang diperlakukan seperti orang tak terlihat. Yang tersisa hanyalah tiga manusia yang akhirnya memahami rahasia terbesar dalam hidup, bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang berapa banyak uang yang tersimpan di bank, melainkan tentang siapa yang tetap berdiri di sampingmu saat badai datang menghancurkan hidupmu. Aditya Pradana mengubah seluruh hidupnya demi cinta kepada ibunya dan kepada Laras Widyaningrum, membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam uang atau kekuasaan, melainkan dalam momen-momen sederhana bersama orang yang kita cintai. Cinta akhirnya menang. Martabat akhirnya menang. Dan rumah yang dulu dipenuhi aroma parfum mahal serta kebohongan kini hanya dipenuhi aroma hangat keluarga yang sesungguhnya. Tamat. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, jangan lupa dukung dan bagikan cerita keluarga drama agar semakin banyak orang bisa mendapatkan inspirasi dari kisah-kisah penuh cinta dan keluarga seperti ini. Tulis di komentar, apakah Anda percaya bahwa cinta bisa mengubah hidup seseorang? Dan Anda menonton dari kota mana? Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan kisah menyentuh lainnya dari cerita keluarga drama. Sampai jumpa di cerita berikutnya.